warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu apakah ini semuanya sudah bergabung. Sebelumnya, ini betul ya, kelas 11 IPA 2 itu jumlah siswanya 32 orang. Ya, betul. Baik, Ibu cek. Ya, ini jumlahnya 32 orang, betul ya? Baik, langsung saja. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu tentunya pada pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya, pada baik semuanya. Untuk yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas membaik agar bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa lagi. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa alhamdulillah pada pembelajaran hari ini bisa dilaksanakan walaupun secara daring ya, tidak apa-apa. Asalkan kita tetap bisa untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya seperti biasa walaupun secara daring. Tapi manfaatnya yaitu kita bisa menggunakan model pembelajaran mobile learning, di mana kita walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi kita bisa memanfaatkan gadget ataupun yang lainnya agar dapat belajar di mana saja. Walaupun pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu tidak bisa hadir secara langsung di kelas, tetapi insya Allah Ibu bisa memberikan materinya lewat layar handphone atau gadget kalian. Baik, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL dengan pendekatan STEM, tentunya kalian itu diharapkan agar dapat secara aktif dan bekerjasama melalui proses berpikir kritis, kemudian komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, dan tentunya berkreativitas. Nah, kemudian kalian juga harus mampu memahami struktur dan fungsi penyusun sistem respirasi. Kemudian kalian juga harus dapat mengidentifikasi mekanisme pernapasan pada manusia dan membedakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut melalui proses perbuatan serta demonstrasi dari alat peraga. Mekanisme pernapasan melalui pembelajaran STEM yang di dalamnya terdapat sains, teknologi, engineering, dan matematika. Baik, sebentar Ibu izin membagikan layar dulu. Ibu izin share screen PPT-nya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem respirasi. Apakah ada yang sudah membaca atau sudah mendengar atau semalam kalian belajar terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada hari ini? Coba semuanya, apakah sudah belajar? Ada yang belum ya, tidak apa-apa. Yang penting kalian sekarang harus bisa menyimak dengan baik agar ilmunya bisa diserap tentunya dengan baik juga. Selanjutnya, coba perhatikan video di samping ini. Apa sih yang kalian lihat pada video di samping? Nah, kita lihat dulu ya dari awal. Nah, sekarang siapa yang mau berpendapat mengenai video di samping ini, video yang telah kalian tonton? Baik, Ari, silakan. Jadi menurut Aris, dalam video ini adalah video seseorang yang sedang bernafas ya, betul sekali. Jadi dalam video ini berangkat dua orang anak yang sedang bernafas. Nah, betul sekali. Kemudian
Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baik, jadi betul dalam video tersebut dua orang sedang bernafas yang tentunya sedang melakukan atau menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air, begitu ya. Selanjutnya, Ibu tayangkan video juga, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Sudah ya? Baik, pertanyaannya, apa sih yang membedakan video tersebut dengan video sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Jadi, di sini ada seseorang yang sedang bernafas di hutan. Ya, betul. Tadi siapa yang menjawab? Oh, Nadia. Nadia. Ya, betul, Nadia ya. Jadi, dalam video tersebut bisa digambarkan atau bisa dijelaskan bahwa seseorang tersebut sedang melakukan pertukaran gas atau sedang bernafas ya, pertukaran gas antara makhluk hidup dia dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, nah, bentar, mau pindahkan dulu ke bawah biar kalian bisa lihat. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai sistem respirasi. Jadi setelah kita tadi melihat video yang telah Ibu tuangkan dalam PPT ini, nah ini bisa kita simpulkan bahwa pernapasan atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida yang melibatkan sejumlah organ pernapasan. Nah, organnya apa saja ya? Coba sebelum dilanjutkan, apakah ada yang tahu? Iya, siapa yang jawab tadi? Oh, Anissa. Iya betul, hidung. Selanjutnya ada apa? Mulut, iya bisa, mulut. Selanjutnya tidak ada yang bisa lagi, atau tidak ada yang bisa menebak lagi. Baik, nanti kita bahas ya lebih lanjut mengenai organ dari sistem respirasi itu apa aja sih. Baik, selanjutnya nah, di sini Ibu sudah mencantumkan atau menuangkan sekilas mengenai organ pernapasan. Ada hidung, betul yang tadi dijawab Anissa, ada mulut juga ya. Kemudian ada faring juga, ada laring juga, ada trakea, bronkus, paru-paru. Nah, di sini walaupun gambarnya cukup kompleks, tapi di sini ada panah yang menjelaskan mengenai faring. Kemudian ada juga laring. Walaupun tidak terlihat, tapi Ibu tuangkan gambar yang lebih jelasnya lagi. Kemudian ada trakea. Kemudian ada trakea ya. Ada bronkus juga, ada paru-paru. Nah, paru-paru itu seperti ini. Baik, langsung. Nah, coba kita amati gambar yang Ibu telah tuangkan di PPT ini. Baik, setelah kita menonton, kalian harus mendengarkan penjelasan Ibu terlebih dahulu ya. Jadi, sistem respirasi itu terdiri dari sekumpulan organ dan jaringan yang terlibat dalam pengambilan oksigen atau O2 dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Jadi, kita lihat lagi nih. Nah, di sini ada sekumpulan organ dan di dalamnya juga terdapat jaringan-jaringan ya. Nah, ini oksigennya diambil ke sini, jadi dari hidung ke paru-paru. Nah, di sini. Nah, pertukaran gas juga disebut dengan pernapasan atau sistem respirasi gitu ya. Nah, hal ini memainkan peran penting dalam menjaga pasokan oksigen tubuh kita dan membuang gas limbah. Selanjutnya, kemudian kita tunggu yang telah tadi Ibu ingatkan mengenai yang telah Ibu kita bahas lah ya, mengenai
apa saja sih organ yang berperan dalam sistem respirasi itu? Nah, yang pertama itu ada hidung dan rongga hidung. Nah, ini bisa kalian lihat, ini hidungnya. Kemudian rongga hidungnya di mana sih? Nah, ini rongga hidung ya. Jadi, hidung itu berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Coba kalian hirup. Apakah kalian merasa ada udara yang masuk? Ya, kalian merasakan ya tentunya. Nah, di dalam hidung kita menemukan rongga hidung yang menyaring udara masuk, kemudian bisa juga menghilangkan debu dan partikel, dan bisa juga menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Jadi di sini di rongga hidung ini tempatnya penyaringan udara. Jadi ketika ada udara yang masuk yang kotor gitu, nah itu disaring dulu di rongga hidung agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian bisa menghangatkan ya. Jadi coba kalian di tempat dingin, apakah kalian merasakan di dalam tubuh itu dingin juga? Tidak ya? Nah, itu fungsinya rongga hidung itu bisa menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai ke paru-paru kita. Selanjutnya, selain hidung, kita juga bisa menggunakan mulut dan rongga hidung untuk mengambil oksigen. Nah, mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif bagi udara. Jika kalian tuh nih, kemudian ada yang nyumbat gitu ya, punya. Kemudian kan kalian itu tidak bisa bernapas melalui hidung ya, kadang itu sangat sulit sekali. Nah, itu fungsinya mulut untuk mengambil oksigen. Nah, dalam saat itu mulut difungsikan untuk mengambil oksigen. Nah, tentunya rongga mulut ini memainkan peran kecil dalam pernapasan. Namun penting untuk berbicara dan menelan juga, jadi tidak hanya bernafas saja, gitu ya. Karena utamanya mulut itu untuk memasukkan makanan, menggigit makanan, gigi ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak fokus utamanya ini tidak hanya untuk bernafas gitu. Kalau mulut itu digunakannya saat-saat tertentu saja. Nah, seperti yang Ibu telah jelaskan barusan, jika saluran hidung tersumbat, maka bernafas melalui mulut menjadi hal yang penting. Apalagi ketika tidur itu tidak, kalian tentunya tidak akan merasakan bahwa si mulut ini misalkan terbuka ya, yaitu sedang mengambil oksigen, karena di dalam hidung misalkan ada penyumbatan gitu ya, kalian sedang flu gitu. Nah, itu kan suka ya ada penyumbatan gitu ya. Nah, itu saatnya hidung memainkan peran untuk mengambil oksigen seperti itu agar kita masih tetap bisa untuk bernafas. Selanjutnya, organ yang ketiga ada faring. Faring itu yaitu tenggorokan. Nah, di sini ya, coba kalian lihat. Di sini faring. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, faring menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Hal ini berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur seperti penutup di faring yang mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Seperti itu. Jadi ketika menelan itu kita tidak akan merasakan napas kita di dalam gitu ya. Dan hal ini jika tidak memainkan perannya dengan baik, maka kita bisa tersedak. Nah, hal ini yang menyebabkan kita tersedak tuh penutup di faring itu misalnya terbuka gitu. Nah, ini bisa makanan memasuki trakea saat menelan. Itu yang berbahaya. Terus selanjutnya, angkal tenggorokan atau kotak suara. Nah, laring merupakan segmen saluran pernapasan yang keras dan fleksibel yang menghubungkan faring atau bagian belakang hidung. Jadi bagian paling belakang hidung dan tenggorokan. Nah, bentuknya seperti ini. Posisinya ada di bawah di sini ya. Nah, hal ini dapat memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman itu menghalangi jalan napas. Jadi agar tidak menghalangi jalannya napas, maka si faring ini bisa mencegah makanan dan minuman untuk tidak menghalanginya untuk bernapas ya. Kemudian organ pernapasan atau organ respirasi yang selanjutnya yaitu trakea.
atau pipa tenggorokan. Nah, seperti ini gambarnya. Kita coba ke bawah dulu intinya. Nah, ini yang disebut trakea. Trakea, apa sih trakea itu? Trakea merupakan tabung lebar yang berongga menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara paru-paru. Fungsi utama dari trakea sendiri adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dalam paru-paru. Nah, persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembaban yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Nah, jadi masuk ke sini ya, udaranya, oksigennya nih, masuk ke trakea juga. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada bronkus. Nah, apa sih bronkus itu? Nah, bronkus tuh seperti ini, gambarnya bisa kalian lihat. Nah, letaknya itu ada di bawah trakea. Nah, tadi kan trakea di sini masih bagian atas, kalau bronkus itu bagian bawahnya. Nah, bronkus itu adalah saluran udara utama yang menuju ke paru-paru. Saat kalian bernapas, udara masuk ke tubuh kalian melalui mulut atau hidung yang melewati laring dan trakea. Nah, trakea ini bercabang menjadi bronkus di setiap paru. Jadi, trakea ini cabang dari bronkus. Bronkus itu dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Nah, ini ya, rambut-rambut halus. Nah, ini, rambut-rambut halus ini seperti ini. Silia ini membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Kemudian, setelah bronkus ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini bisa kalian lihat nih. Bronkiolus ini ada di bawah atau cabangnya dari bronkus. Nah, jadi cabang-cabangnya gitu. Bronkiolus ini merupakan saluran udara kecil bercabang di dalam paru-paru. Nah, bercabangnya itu di dalam paru-paru ya. Kalau jika tadi bronkus itu di luar paru-paru atau di bawah trakea. Berbeda dengan bronkiolus ini bercabangnya di dalam paru-paru. Nah, fungsi dari bronkiolus ini sebagai saluran udara yang bisa menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Alveoli ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen. Jadi prosesnya oksigen memasuki aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernapasan. Nah, bronkiolus ini menyalurkan udara ke jaringan difus yang berjumlah sekitar 300 juta alveoli. Bayangkan begitu banyaknya ya udara yang disalurkan gitu. Selanjutnya ada alveoli. Nah, alveoli ini masih di dalam paru-paru. Yang tadi ada cabang-cabangnya itu kan bronkiolus. Nah, di cabang bronkiolus ini ada alveoli. Nah, gambarnya seperti ini. Bulat-bulat kecil yang sangat banyak sekali. Nah, alveoli ini merupakan kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Strukturnya memainkan peran penting dalam pertukaran gas selama bernafas. Kemudian, di alveolus memiliki oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru dan memiliki aliran darah. Kemudian, ketika bersamaan, molekul karbon dioksida atau CO2 berpindah dari aliran darah ke alveolus. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih prosesnya pertukaran gas itu? Nah, Ibu sudah menuangkan juga proses pertukaran gas. Jadi, selama berespirasi eksternal, udara kayak oksigen memasuki alveolus selama inhalasi. Jadi, apakah ada yang tahu inhalasi itu apa? Apakah ada yang pernah mendengar atau sudah tahu mengenai inhalasi? Baik, Ibu jelaskan ya jika tidak tahu. Diharapkan untuk didengarkan baik-baik ya, ada kalian bilang. Jadi, inhalasi ini adalah ketika udara masuk ke saluran pernapasan dan mengalir ke bawah melalui saluran bagian atas dan bawah. Akhirnya akan mencapai dari daerah alveolus, seperti itu. Kemudian melalui oksigen berdifusi melintasi dinding tipis alveolar ke dalam aliran darah. Nah, tempat mereka berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Kemudian secara bersamaan nih, sekalian Ibu tampilkan, secara bersamaan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel itu akan berdifusi dari darah ke alveoli.
Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Jadi prosesnya seperti ini. Udara masuk ke alveolus selama inhalasi. Kemudian di akhir akan diangkut kembali setelah memasuki prosesnya yang panjang. Nah, udara atau karbon dioksida akan dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Di sini tugasnya adalah kalian harus mendemonstrasikan pemahaman mengenai sistem pernapasan atau sistem respirasi, termasuk organ-organ utamanya dan proses pertukaran gas yang telah Ibu jelaskan barusan ya. Selanjutnya, kalian harus menerapkan pengetahuan kalian untuk menciptakan produk yang informatif. Nah, jadi kalian bisa membuat media seperti alat peraga seperti misalnya proses pertukaran gas, atau kalian membuat organ-organ sistem respirasi seperti itu. Kemudian ini sistemnya berkelompok, jadi ketika ada yang presentasi, kalian sebagai audiens bisa teman-teman yang tidak presentasi maupun ibu ya. Kemudian misinya kalian harus menciptakan sumber daya pendidikan yang menjelaskan pentingnya apa sih itu sistem pernapasan dan bagaimana sih proses bernafas itu, seperti itu. Selanjutnya, setelah tugas berkelompok, ada tugas individu yang harus kalian kerjakan juga. Nah, di sini kalian harus membuat poster yang informatif atau presentasi digital. Itu boleh sekreatif mungkin dibuatnya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ibu. Kemudian, siswa harus mempresentasikan poster yang kalian buat di depan kelas. Kemudian kalian harus menjelaskan komponen di dalam posternya, harus dijelaskan komponen utama sistem pernapasan dan bagaimana sih proses pertukaran gas tersebut gitu. Nah, tujuan dari tugas yang ibu berikan adalah kalian sebagai peserta didik itu harus bisa atau harus paham, atau selebihnya kalian harus memberitahu orang yang tidak tahu mengenai sistem pernapasan. Kemudian kalian harus lebih menyoroti pentingnya kebiasaan bernafas yang sehat, yaitu menghindari orang-orang yang merokok, kemudian tetapi tidak melarangnya secara tidak baik ya. Kalian cukup menghindarinya saja. Kemudian kalian harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat terhadap pembelajaran biologi. Tentunya fokus utama pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan. Baik, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang bertanya, silakan. Siapa namanya? Oh, Dita. Silakan Dita, bagaimana pertanyaanmu? Baik, pertanyaannya itu, pasti perbedaan dari sistem pernapasan dan sistem respirasi, seperti itu ya? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang lainnya juga harus didengarkan ya. Nah, jadi bedaan dari pernapasan dan respirasi itu yaitu jika pernapasan itu suatu proses di mana kita dapat menghirup oksigen atau O2 dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Sedangkan respirasi itu adalah proses pembakaran zat oksigen, zat-zat makanan atau glukosa di dalam sel-sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. Baik, seperti itu ya. Pembelajarannya kita akhiri ya. Jika ada yang ingin bertanya kembali, silakan siapkan pertanyaannya dan boleh kalian ajukan di minggu depan ya. Baik, untuk materi selanjutnya masih dengan sistem respirasi, kalian harus menjelaskan atau memaparkan tugas-tugas yang telah Ibu tadi sampaikan, dan tentunya sebelum pembelajaran diharapkan untuk belajar terlebih dahulu, Seperti itu ya. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.